Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencontohkan bagaimana kita bisa menemukan asbabul wurud hadis menggunakan aplikasi digital atau fasilitas digital yang ada di eh, mesin pencari ya. Pertama, kalau misalnya lab kita itu tidak support untuk hmm, font Arab ya atau keyboard Arabnya tidak support, maka kita bisa menggunakan keyboard online ya. Keyboard Arab yang online seperti yang ini saya sudah buka ya, ada lexilogos.com. Ini keyboard online yang bisa kita gunakan, tinggal diklik aja. Sekarang kita butuh untuk mencari asbabul wurud hadis. Pertama, kita akan klik dulu di sini asbabul wurud hadis. Ya. Kemudian, oh, huruf hanya ketinggalan. Kita copy, kita masukkan ke dalam pencarian. Ya, ini dari hasil pencarian Google kita bisa melihat banyak sekali web yang memuat kitab-kitab asbabul wurud hadis. Tapi memang perlu kita verifikasi satu persatu karena secara aplikasi belum ada yang langsung ya, belum ada yang langsung kita ketika kita klik hadisnya kemudian asbabul wurudnya eh, berada di suatu tempat yang khusus. Kebanyakan bercampur dengan syarah hadis dan itu pun tidak semua syarah hadis mengandung asbabul wurud. Karena memang pada kenyataannya tidak semua hadis memiliki asbabul wurud. Ini ada di wakfaya.net, kemudian ya, ini ada Star Times, ada Al-Maktabah. Kita akan coba di islamweb.net, kita buka. Untuk islamweb.net ini eh, jenisnya ya, kalau kita lihat di maktabah yang berisi tentang kitab-kitab hadis, mutunul hadis, kitab-kitab matan hadis, syuruhul hadis, kitab-kitab syarah hadis, maka itu kita tidak bisa melakukan pencarian secara langsung dari sini ya. Misalnya lafaz hadisnya kita copy dengan kata kunci asbabul wurud hadis, kemudian ketikan matannya, itu tidak bisa ya. Contohnya, kita akan mencari asbabul wurud hadis dengan cara apa? Dengan cara ingin mengetahui suatu asbabul wurud hadis yang kita tentukan. Contohnya ya, ini apakah akan berhasil atau tidak? Eh, kita akan ke mutunul hadis. Di sini matan hadisnya. Nah, di sini kita akan pilih kitabnya, eh, kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Ya, di kitab Sahih Bukhari, misalnya kita pilih hadis yang berkaitan dengan ilmu. Nah, ya misalnya kita akan mencari asbabul wurud hadis yang khusus ya, yang ini. Di sini sebenarnya sudah ada syarahnya juga ya, syarah hadisnya. Eh, Syarah hadisnya ya. Oh, ini ayat Al-Quran. Nah, ini kalau hadisnya yang ini. Oh, ini semuanya Al-Quran. Coba kita lihat ke bawah apakah ada hadisnya. Ya, kita cari yang ada sanadnya.
Eh, ini coba. Nih. Nah, ini ada sebuah hadis ya, hadis tentang bersuci. Nah, ini sebenarnya di sini sudah ada biografi perawi, sudah ada hadis-hadis serupa ya, kemudian ada tahrij hadisnya. Tahrij hadisnya itu yaitu dengan memperlihatkan hadis-hadis serupa yang ada di kitab lain, ya, yang bisa menguatkan hadis tersebut. Kemudian ada syarahnya. Nah, ini dalam syarahnya ini tidak eh, belum tentu ya ada ada asbabul wurudnya seperti itu ya. Jadi kita bisa membacanya satu persatu. Apakah ada indikasi bahwa dalam syarah hadis ini ada eh, apa? Ada asbabul wurudnya ya. Nah, ini ya ini masih sekitar syarahnya ya yang belum menunjukkan kepada asbabul wurud. Nah, ini masih tentang bagaimana makna ya, eh, makna matan atau syarah hadis ini. Biasanya kalau syarah hadis itu ada kata-kata qissatul hadis atau sabab nuzul gitu ya, sabab nuzul sabab bagaimana sebab hadis ini disampaikan ya. Nah, ini masih perbedaan pendapat mengenai matan hadisnya ya. Ya, eh, nah ini mungkin ada apa ya sebab hadis ini disampaikan oleh Aisyah, tetapi ini tidak terlalu lengkap ya, bahwa seorang ini ya Sulaiman bin Musa dia bertanya kepada seorang laki-laki ya, eh, yang mana apa ya? Oh iya salah. Dia bertanya kepada atau tentang laki-laki yang melihat kemaluan istrinya ya. Bertanya kepada atau kemudian atau telah bertanya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah apa menyampaikan hadis ini dengan maknanya ya. Nah, ini berarti tidak termasuk asbabul wurud ya, tapi ada cerita bahwa seseorang itu bagaimana mendapatkan hadis ini. Tapi itu tidak termasuk asbabul wurud. Jadi dalam syarah hadis yang ada dalam eh, ini ya islamweb.net ini belum tentu ada asbabul wurudnya karena memang semua hadis apa tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya. Maka kita akan mengikuti petunjuk bahwa asbabul wurud yang ditampilkan di islamweb.net ini adalah hanya sebagian ya, hanya beberapa hadis yang disimpan di fitur ya ini Al-Haditsus Syarif. Di sini ada eh, folder Asbabul Wurud Hadis dan ini jumlahnya hanya sedikit ya. Hanya beberapa hadis, hanya ada 2 halaman ya. Ini halaman 1 dan ini halaman 2. Dan ini tidak bisa kita tadi seperti yang dicontohkan di awal tidak bisa
kita jika ingin mencari asbabul wurud dari sebuah hadis yang khusus, yang kita cari melalui kotak pencarian ini tidak bisa. Kita hanya bisa membaca satu persatu ini ya tentang asbabul wurud hadis yang ditampilkan di fitur Al-Haditsus Syarif di bagian folder asbabul wurud. Kita membacanya satu per satu. Ya, seperti asbabul wurud hadis ini ya, man rogiba an sunnati falaisa minni itu ya. Nah, ini di sini diceritakan kisahul hadis ini ya, kisahul hadis, kisah dari hadis ini. Bagaimana ada kisah yang berkaitan dengan hadis ini atau asbabul wurud. Itu yang dari islamweb.net. Misalnya kita akan coba lagi dari yang lain ya. Jadi kalian bebas mau buka dari yang mana. Walaupun tidak semua yang ada di sini ini kemudian apa ya cocok gitu ya dengan pencarian kita. Kalau dalam Workvea biasanya bentuknya kitab PDF ya. Kitab PDF seperti ini ya. Kita Asbabul Wurud hadisnya dia tunjukkan ada kitab yang berjudul Asbabul Wurud Al-Hadis Tahlil wa Ta'sis gitu ya. Di sini ini pengarangnya siapa? Muhammad ya. Kemudian ini identitasnya, kemudian kita bisa klik yang ininya, file kitabnya, Nah, ini bentuknya PDF ya, PDF buku ya. Kita bisa download kalau ada kotak downloadnya di sini ya, bisa PDF, JPG, dan lain sebagainya. Ini tentu saja dengan kita bisa melihat daftar isinya di sini ya. Ada hadis apa saja ya. Dengan melihat asbabul wurud di dalam kitab seperti ini ya tentu saja seperti yang tadi di islamweb.net kita hanya bisa membaca satu per satu hadis yang ada di dalam buku ini, dalam buku digital ini ada hadis apa saja yang memiliki asbabul wurud. Tidak bisa kita ya kalau kita menginginkan untuk mencari sebuah hadis ya untuk mencari asbabul wurud sebuah hadis kemudian langsung ke sini ya itu akan memakan waktu yang cukup lama harus ada prosesnya. Anda harus melihat satu persatu apakah hadis yang Anda inginkan itu ada atau tidak di dalam kitab hadis ini. Ya kalau tidak ada di kitab hadis ini berarti Anda harus mencari lagi di kitab hadis yang lain. Seperti itu. Kemudian kita akan coba lagi di ya eh, ya tadi ada turos ya ini sekarang tidak muncul ya turos. Kalau Nurbook ini Nurbook juga sama berbentuknya buku ya buku ya arsip ya. Jadi kayak tadi ya sama ternyata judulnya jenis bukunya sama yang ada di eh, sama yang ada di web yang tadi ya. Nah, kita akan klik turos ya, turos pakai bahasa Indonesia aja. Turos, mana ya? Hilang. Oh ya, tadi mungkin ada yang kurang ya tulisannya. Urud. Nah, ini turos.io ya. Turos.io ini. Nah, ini lumayan agak enak kalau yang ini ya. Ini memuat hadis berdasarkan awal hurufnya. Jadi matan hadis itu berdasarkan awal hurufnya. Di sini ada huruf hamzah ya, abatasa sampai akhir.
sampai huruf ya gitu. Nah, ini di setiap hurufnya kumpulan hadis ya. Kumpulan hadis yang diawali dengan hamzah. Di sini ada asbabul wurudnya. Seperti ini huruf hamzah ya. Hadis pertamanya tentang pintu surga ya. Tentang pintu surga. Kemudian kita geser di sebelah sini. Ya ini ada wasababihi kama fil jami'il kabir ya. Sebab turun kaulnya sebab turun atau asbabul wurudnya hadis ini bukan sebab turun ya, sebab diriwayatkannya hadis ini menurut kitab Jami' al-Kabir ya apa seperti itu. Ini bisa kita cari. Nah, ini ada di yang huruf alif ini ada banyak sekali hadis ya, ada berapa? Banyak sekali ya. Huruf hamzah ini memuat ya, jadi lebih banyak lah. Isinya lebih banyak ya. Dalam turats.io ini lebih banyak muatan asbabul wurudnya daripada yang ada di islamweb.net. Seperti itu mungkin yang bisa saya contohkan. Yang lainnya silakan bisa untuk dieksplorasi sendiri. Karena terkadang ketika kita buka yang lain bisa jadi itu berbentuk buku, bisa juga berbentuk itu blog yang isinya pengertian tentang ilmu asbabul wurud ya, bukan memuat hadis-hadis yang memiliki asbabul wurud atau bukan memuat asbabul wurud dari hadis-hadis. Demikian sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.